Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Mirwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dan mempelajari pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar bab 1. Ayo membaca surat Al-Kafirun dalam pertemuan pertama atau ke-1. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang akan kita pelajari bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, sama-sama telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita apa-apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada bab 1, ayo membaca surat Al-Kafirun. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan membahas atau membacakan kompetensi inti kita pada pelajaran kali ini. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kompetensi inti yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pelajaran kali ini, kompetensi yang pertama adalah sikap religius, ditandai dengan kode angka 1.1.
terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kompetensi dasar kedua tentang kompetensi sikap atau afektif. Menunjukkan sikap toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang Quran Surat Al-Kafirun. Selanjutnya kompetensi dasar pengetahuan ditandai dengan kode angka 3.1, memahami makna Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Sekali lagi, Bapak tekankan, pada bab ini yang kita akan pelajari hanya berfokus pada Quran Surat Al-Kafirun. Selanjutnya kompetensi dasar keterampilan ditandai dengan kode angka 4.1.1, membaca Quran Surat Al-Kafirun. Dan kompetensi keterampilan yang kedua ditandai dengan kode angka 4.1.2, menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Dan yang terakhir 4.1.3, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Baiklah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari bab ini, peserta didik kalian semua diharapkan mampu mengartikan kata Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, kalian semua diharapkan mampu menerapkan hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Tujuan pembelajaran selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, kalian semua diharapkan mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, kalian semua diharapkan mampu dapat memberi contoh perilaku terpuji yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian semua diharapkan mampu membaca Al-Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, kalian semua diharapkan mampu menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Yang terakhir, setelah mempelajari bab ini, kalian semua diharapkan mampu menghafal Al-Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Itulah tujuan pembelajaran kita pada bab 1 di pertemuan 1. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, dan pada akhirnya kalian semua mengerti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, seperti biasa, kita ada pembiasaan disiplin. Aku anak yang disiplin. Sebelum belajar, biasakanlah untuk selalu mandi pagi. Sebelum kita berangkat sekolah, ya, mandi pagi dulu. Mandi pagi ini adalah salah satu bentuk daripada kepedulian kita terhadap kebersihan tubuh kita. Jika kita tidak mandi,
banyak resiko yang dapat kita rasakan. Ya, kesehatan kita akan terganggu jika kita tidak mandi. Badan kita akan mudah terserang kena penyakit karena badan kita kotor. Dan teman-teman atau orang-orang yang ada di sekeliling kita akan terganggu karena badan kita mengeluarkan bau tak sedap. Setelah mandi, kita lakukan sarapan. Ya, sarapan. Sarapan ini di antara fungsinya untuk menjaga kesehatan, ternyata sarapan juga untuk membantu kita tetap fokus selama menjalankan aktivitas dalam keseharian kita. Kemudian selalulah berpakaian rapi, ya. Ketika berangkat sekolah, pakailah seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Begitu juga di lingkungan rumah kita dan di lingkungan tempat kita bermain. Pakailah pakaian yang rapi. Yang terakhir, jangan lupa senantiasa berdoa. Ya, kita sebagai umat Islam harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan memohon petunjuk agar kita dipermudah dalam segala urusan. Dan juga kita ada pembiasaan keagamaan. Yang pertama, setiap memulai kegiatan yang mengandung unsur kebaikan, selalulah mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, selalu membiasakan diri membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 kali. Selanjutnya, melaksanakan sholat. Ya, sholat 5 waktu boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri atau boleh dikerjakan secara berkelompok atau berjamaah. Bisa berjamaah bersama keluarga atau berjamaah di lingkungan kalian masing-masing, atau entah itu di musola atau di masjid. Kemudian biasakan dari sekarang untuk memupuk sifat dermawan kita memberikan infak, ya, memberikan infak. Kemudian membantu orang tua, ya. Ketika orang tua sedang memiliki kesibukan, biasakanlah kita untuk membantu orang tua. Yang terakhir, menolong sesama sebagai bentuk kepedulian sosial kita. Ketika ada teman yang membutuhkan, ketika ada teman yang butuh pertolongan, bantulah sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita kerjakan dalam keseharian kita, dan pada akhirnya kita menjadi anak yang bukan hanya saja kita pintar, tapi juga kita memiliki akhlak yang terpuji. Baiklah anak-anak, ya, mari sama-sama kita amati video yang akan Bapak putar, ya. Ini Bapak ambil dari Amar TV, ya, tentang membaca surat Al-Kafirun yang dibacakan oleh Muzammil Hasbalah, ya. Nah, perhatikan rambu-rambunya. Setelah mengamati video ini, diskusikan bersama teman sebangkumu atau jika kalian berada di rumah bersama keluargamu tentang bagaimana tata cara membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Kemudian gunakan buku pelajaran atau buku Islam untuk menjadi sumber diskusi. Yang ketiga, tulislah hasil diskusimu di buku tugas. Kemudian presentasikanlah hasil diskusimu di hadapan teman-temanmu. Oke, Bapak sudah siapkan di sini videonya. Mari sama kita simak baik-baik dan kita dengarkan dengan seksama. Mohon maaf, ini masih loading. قل يا أيها الكافرون
lakum dinukum waliyadin. Nah, alhamdulillah sama-sama telah kita dengarkan pembacaan surat Al-Kafirun yang dibacakan oleh Kakak Muzammil ya dari channel Amar TV. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman sebangkumu atau jika kalian berada di rumah bersama keluarga atau kakak ya. Jangan lupa gunakan buku pelajaran atau buku Islami untuk menjadi sumber diskusi. Kemudian hasil diskusi ditulis di buku, nanti kita bisa dipresentasikan di depan teman-teman. Mudah-mudahan setelah diamati itu semua bisa kita pahami dan kita mengerti apa yang terkandung di dalam bacaan surat Al-Kafirun yang disampaikan oleh Kak Muzammil. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran lebih jauh, ini ada pretest terlebih dahulu. Tulis pertanyaan di bawah ini di buku tulis kalian dan kemudian jawablah pertanyaan ini dengan benar. Nah, tentunya jawablah pertanyaan ini dengan penuh kedisiplinan dan penuh kejujuran. Ya, salah satu surat yang terdapat di juz 30 adalah surat Al-Kafirun. Apa arti surat Al-Kafirun? 2. Ada berapa jumlah ayat yang terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun? 3. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 kota suci. Di manakah surat Al-Kafirun diturunkan? Nah, 3 pertanyaan ini insya Allah kalian bisa jawab jika kalian tentunya yang pertama kalian masih ingat pelajaran-pelajaran di kelas 5 dan kelas 4. Dan tentunya kalian sering mengaji, yang terakhir kalian hafal surat Al-Kafirun. Pasti kalian bisa jawab. Baiklah, selanjutnya ya di sini Bapak hadirkan gambar menghayati surat Al-Kafirun dalam bertoleransi dan saling menghargai. Nah, sini ada gambar-gambar yang menunjukkan tentang pakaian dan penganut agama yang berada di Indonesia yang diakui. Nah, dan ini sebelah adalah gambar-gambar yang menunjukkan sikap saling menghargai dalam antar umat sama beragama. Ya, karena memang di antara isi dalam surat Al-Kafirun adalah seruan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghargai dan bertoleransi antar umat sesama agama. Kita harus menghargai keyakinan umat agama lain. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk ikut di dalam agama kita. Ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya peta konsep. Nah, di dalam pelajaran ini, bab 1 ini, ayo membaca surat Al-Kafirun. Yang pertama kita akan membaca Quran surat Al-Kafirun tentunya. Kemudian juga kita akan menulis Al-Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Begitu juga ini dengan membaca. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membaca surat Al-Kafirun yang baik dan benar dengan tartil dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga akan menghafal Quran surat Al-Kafirun. Yang terakhir memahami arti dan makna surat Al-Kafirun. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 item atau 2 subtema saja. Membaca surat Al-Kafirun dan menulis surat Al-Kafirun. Baiklah, kita memasuki pada pembahasan pertama. Ayo membaca Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak,
yang Bapak cintai, setelah sama-sama kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, ya, yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Surat Al-Kafirun adalah golongan surah Al-Makiyah, terdiri dari 6 ayat, dan surat Al-Kafirun adalah surat dalam Al-Quran yang ke-109. Nah, jadi kita pahami ya bahwasanya Al-Quran ini bagi kita sebagai umat Islam adalah berfungsi sebagai petunjuk yang pertama dan pedoman hidup. Ya, jika kita tidak memiliki petunjuk, tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita akan tersesat. Sebagaimana ketika kita akan melakukan perjalanan, ketika kita tidak tahu arah dan kita juga tidak memiliki peta, untuk ya kita sangat bisa kita tersesat di jalan. Dan salah satu surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Oleh karenanya disebut Makiyah. Ya. Nah, ada berapa ayat di dalamnya, Pak? Ada 6 ayat. Ya, dari mulai ayat 1 sampai ayat 6. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama, ya, pembacaan surat Al-Kafirun yang dibacakan oleh Kak Muzammil. Selanjutnya surat Al-Kafirun ini dalam urutannya, Al-Quran surat Al-Kafirun ini berada pada urutan ke-109, ya. Dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu jumlah suratnya itu ada 114. Nah, surat Al-Kafirun ini berada pada urutan ke-109. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sekolah atau bisa WhatsApp Bapak atau hubungi Bapak secara langsung. Baiklah, kita membaca surat Al-Kafirun. Tadi sudah dicontohkan. Nah, sekarang kita praktik ya. Nah, Bapak akan baca terlebih dahulu, kalian ikuti setelah Bapak membaca. Jangan lupa sebelum kita membaca Al-Quran, biasakan kita untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, Bapak akan baca terlebih dahulu, kalian ikuti dengan sungguh-sungguh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, silakan kalian ulangi bacaan yang barusan Bapak contohkan. Nah, mari kita simak artinya. Dari ayat yang kita baca tadi, ini ada artinya. Satu, ayat pertama berartikan katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itulah arti surat Al-Kafirun. Ayat-ayat arti daripada ayat-ayat yang berada dalam surat Al-Kafirun. Nah, perlu kita ketahui tadi di pembukaan itu di sini ada menghayati surat Al-Kafirun dalam bertoleransi dan saling menghargai. Nah, di dalam surat Al-Kafirun itu isinya tadi di awal Bapak sudah katakan bahwasanya tentang sikap bertoleransi dan saling menghargai keyakinan antar umat beragama. Nah, mana sih Pak ayat yang menunjukkan tentang toleransi dan menghargai keyakinan antar umat yang beragama? Mana? Di ayat ke-6 di sini dinyatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat inilah yang menjadi landasan untuk kita berperilaku bertoleransi antar umat beragama dan menghargai keyakinan mereka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai keyakinan yang berbeda dengan kita. Nah, kita tidak boleh menyalahkan mereka, ya. Kita tidak boleh menyalahkan mereka. Sebaliknya kita harus menghargai. Kita juga tidak boleh mengganggu mereka ketika beribadah, menjalankan ajaran agamanya, tidak boleh. Karena memang kita harus berperilaku toleransi. Mudah-mudahan bisa dipahami anak. Baik, selanjutnya. Jadi kita sudah baca surat Al-Kafirun ya, artinya ya. Selanjutnya, hukum tajwid di surat Al-Kafirun. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Nah, perhatikan dengan seksama nak. Idgham artinya memasukkan dan gunnah artinya dengung. Nah, artinya apa? Ya, membaca dengan dengung. Nah, kok rambu-rambunya apa? Kaidahnya apa? Apabila ada nun sukun. Nun sukun itu nak artinya huruf nun harokatnya sukun. Ingat ya, huruf nun harokatnya sukun atau mati disebut nun sukun. Atau tanwin. Tanwin itu harokat double tuh ya, ada fathatain, kasrotain dan domatain, itu disebut tanwin. Bertemu dengan salah satu huruf ini, ya, nun, mim, wawu. Nah, untuk mempermudah menghafal ini kita baca yanmu ya, ya, nun, mim, wawu. Ya, jadi kalau susah menghafal satu demi satu kita langsung gabung saja nih ya, yanmu. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, baik ketemu huruf ya, ketemu huruf nun, ketemu huruf mim, ketemu huruf wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Nah, ini contohnya mana? Abidumma. Abidumma. Nah, ini sudah Bapak garis bawahi dan hurufnya Bapak tandai dengan tinta merah ya, tinta biru, mohon maaf. Nah, ini kok dibaca dengung Pak? Nah, perhatikan di sini ada domatain. Nah, domatain ini termasuk tanwin ya. Domatain ketemu huruf mim di depannya ada huruf mim. Tuh, salah satu huruf yang ada di 4 huruf ini ya, nun, mim, wawu ya, ketemu huruf mim.
Maka cara baca tanwin ini dimasukkan kepada huruf mim. Abidum ma. Kemudian digunahkan atau didengungkan. Tahan ya, panjangnya 2 harokat atau 1 alif ya. Abidum ma. Jadi jangan baca abidun ya, atau abidum terlalu panjang gitu. Abidum ma. Jangan ya. Selanjutnya ada bacaan apa lagi, Pak? Ada bacaan ikhfa, hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan. Ini arti ikhfa ya. Nah, di sini kaidahnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, ta, sa, da, za, jim, za, sa, sha, so, do, to, wo, fa, lo, dan kaf. Nah, contohnya mana Pak di dalam surat Al-Kafirun? Ya, antum, wala antum. Atau di kalimat ini nih, al-insan. Kalau bisa dibaca tak ikhfa Pak. Nah, perhatikan di sini ada nun mati. Ya, nun harokatnya sukun bertemu dengan salah satu huruf yang ini nih. Ya, salah satu huruf yang ini. Ya, huruf ta. Maka ini dibaca ikhfa namanya. Nah, kalau yang al-insan berarti apa? Nun mati bertemu dengan huruf sin. Nah, ya, jelas ya. Selanjutnya, hukum tajwid di dalam surat Al-Kafirun ya, yang ketiga. Ada mad tabi'i. Nah, mad artinya panjang, tabi'i artinya tabiat atau kebiasaan. Kaidahnya apa? Apabila ada alif, ada harokat ada huruf alif terletak setelah fathah atau ya sukun, setelah kasroh atau wawu, setelah dhammah, maka bacaan tersebut dihukumi mad tabi'i ya. Contohnya ma ya, a nih. Ini kan harokat fathah nih nak. Nah, di sini ada alif nih ya. Alif terletak setelah harokat fathah. Nah, ini abidum. Nah, ini dibaca mad tabi'i, huruf a ini nih. Ya, begitu juga dengan ma. Dibacanya panjangnya berapa harokat, Pak? 2 harokat atau 1 alif ya. Nah, kemudian yang keempat ada izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Nah, kaidahnya apa? Apabila ada huruf mim sukun. Ingat, mim sukun berarti huruf mim berharokat sukun bertemu dengan huruf ba dan mim atau mim, maaf ya. Atau mim, maka bacaan tersebut dibaca izhar syafawi. Jadi kalau kalian menemukan ada huruf mim berharokat sukun, di hadapan huruf mim harokat sukun ini ada huruf ba atau huruf mim, maka bacaan tersebut tuh dibaca izhar syafawi. Contoh, mana contohnya Pak? Contohnya nih, lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Selanjutnya, menulis Quran surat Al-Kafirun. Perhatikan Quran surat Al-Kafirun berikut ini. Kemudian salinlah ke buku tulismu dengan baik dan benar. Dan jangan lupa tulis juga nomor ayatnya ya. Tulis dengan teliti dan benar ya. Jangan terburu-buru menulisnya ya. Jangan terburu-buru menulisnya. Gunakan pensil terlebih dahulu agar mudah dihapus ketika
menemui kesalahan. Ya, baca nanti tulisan ini Bapak akan koreksi, ya, Bapak akan nilai secara langsung. Mohon maaf nak, tadi ini keterangan Bapak ini salah ya. Ini ada tambahan Bapak salah ya. Dengan huruf hijaiyah kecuali huruf bertemu huruf ba atau mim. Jadi apabila izhar syafawi itu apabila ada huruf mim berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah tuh kecuali huruf ba atau mim. Nah, tadi contoh bacaannya lakum dinukum. Nah, ini kan mim mati ketemu huruf dal, bukan huruf mim, bukan huruf ba ya. Maka ini dibacanya izhar syafawi. Nah, huruf mim sukun ini dibaca dengan jelas. Mohon maaf ya, tadi Bapak salah menerangkan ya. Salah membuat kaidahnya. Mohon maaf. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa belajar menulis dengan pensil terlebih dahulu agar tulisannya bisa rapi. Alhamdulillah pertemuan kita pada kesempatan ini kita selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak terangkan menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua ya. Mudah-mudahan pula setelah mempelajari bab ini kalian tahu ya, mengerti dan tercapai tujuan pembelajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.